Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita saudaraku, dimanapun kita berada saat ini. Renungan KPI Mayem Kaim pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 atau pada tanggal 10 Elul 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan atau Devarim 18 ayat 10 sampai 12 yang berkata demikian saudaraku. Janganlah didapati di antara seorang yang membuat anak laki-lakinya atau anak perempuannya melintasi di atas api sebagai seorang peramal-peramal, seorang penglihat, atau seorang penenung, atau seorang penyihir, atau seorang pengucap mantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah, atau seorang ahli nuzum, atau seorang yang mencari petunjuk kepada orang mati. Sebab semua yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Yahweh, dan karena perbuatan kekejian inilah Yahweh Yahweh Elohimmu menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah pada pagi hari ini adalah tentang panggilan untuk hidup kudus, saudaraku. Saudaraku, di dalam kitab Ulangan ini, Mose kembali menegaskan tentang hal ini, saudaraku, agar kita menjauhkan terhadap peramal-peramal, ahli-ahli nuzum, juga mendatangkan kepada arwah-arwah orang mati. Dan itu yang Musa tegaskan kembali saat mereka akan masuk ke negeri yang akan dijanjikan itu, saudaraku, agar jangan terpengaruh, saudaraku. Namun Bapa Yahweh menegaskan yang perlu dijaga adalah pemeliharaan untuk hidup kudus, saudaraku, untuk menjaga kekudusan. Untuk menjaga kekudusan ini apa artinya, saudaraku? Kita harus berjuang untuk taat masuk dalam ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Saudaraku, berbicara tentang hal peramal-peramal ini, saudaraku, dan ini merupakan suatu kekejian. Di zaman sekarang, saudaraku, situasi yang ada, keadaan bangsa ini, bahkan dunia yang ada saat ini, saudaraku, kita harus bisa membedakan apakah itu sesuatu yang memang datangnya langsung dari Bapa Yahweh dalam bentuk nubuat, demikian saudaraku, atau pernyataan Bapa Yahweh kepada seseorang, atau orang tersebut mendapatkan suatu informasi-informasi, saudaraku, lewat data-data yang ada, saudaraku, dan itu menjadi sesuatu hal yang membuat iman seseorang atau iman orang lain menjadi goncang, saudaraku, dalam tanda kutip ketakutan, saudaraku. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita. Bapa Yahweh, prioritas pertama yang dikehendaki bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach adalah kita harus panggilan untuk hidup kudus ini, saudaraku. Saudaraku, kita juga bukan kelompok orang-orang yang menutup akan informasi-informasi. Informasi itu penting, ya saudaraku, sangat penting informasi itu. Apapun informasi itu ya perlu kita mendengar dan juga kita mempelajari. Namun yang paling sangat-sangat penting di dalam kehidupan roh kita adalah untuk kita panggilan untuk hidup kudus ini, saudaraku. Kita jangan digoncangkan dengan informasi-informasi sehingga kita melalaikan di dalam kehidupan kekudusan kita. Ini yang perlu kita jaga, saudaraku. Ini yang harus kita pahami, sehingga strategi setan untuk menjatuhkan iman orang yang percaya, saudaraku, di kondisi saat ini tidak tembus kepada kita yang sudah mengerti kebenaran untuk kita panggilan dalam hidup kekudusan ini, saudaraku. Karena ini perintah Bapa Yahweh, saudaraku. Ini yang harus kita pahami, sehingga tentang peramal-peramal yang di era sekarang disebut juga dengan teori-teori konspirasi, itu juga masuk, saudaraku, karena konspirasi sesuatu yang diramalkan, saudaraku, dan semua didapati oleh data-data. Data-data dalam tanda kutip adalah data-data yang ada di dunia, saudaraku, dan itu menjadi suatu hal yang menggoncangkan iman orang percaya, bahkan orang percaya menjadi ketakutan, saudaraku. Kita
Jangan sempat tergerus dengan hal itu. Lewat renungan pagi ini Bapak Yahweh sudah menegaskan itu. Kita harus menghindari itu, saudaraku. Baik peramal-peramal ahli-ahli nuzum, karena bukan sesuatu yang langsung linear dari Bapa Yahweh. Bapa Yahweh yang berkehendak kepada seseorang memberikan suatu nubuat yang akan terjadi, saudaraku. Itu tentu berbeda. Kalau peramal dia menggunakan informasi dari di luar dari otoritas Bapa Yahweh yang langsung kepada dia, saudaraku. Ini yang harus kita jaga, saudaraku. Situasi sekarang ini mungkin bukan disebut peramal, tapi dengan bahasa teori konspirasi, demikian saudaraku. Kita jangan digentarkan dengan hal itu, saudaraku. Kita jangan ditakutkan dengan itu, dan kita jangan ketakutan oleh teori-teori tersebut dalam menjalani kehidupan kita ini. Justru kita takut apabila firman mengatakan di dalam kehidupan kekudusan kita luntur. Kita tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan ketaatan hukum firman oleh karena kita tergerus oleh pemahaman teori-teori konspirasi atau ramalan-ramalan ini, saudaraku. Ya, mungkin itu bisa terjadi, dan tentu bisa juga tidak karena sifatnya konspirasi atau ramalan, saudaraku. Tapi lewat itu menggoncangkan iman orang-orang percaya. Ini yang jangan sempat terjadi, saudaraku. Tapi kita tetap percaya kepada Bapa Yahweh. Kita percaya apapun informasi yang dapat di dalam tangan Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua Mashiach, perlindungan Bapa Yahweh itu sangat sempurna. Torah Bapa Yahweh sudah menulis berulang-ulang tentang hal itu, saudaraku. Ini yang harus kita dapatkan, saudaraku, sehingga kita harus tetap teguh. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata demikian, saudaraku. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebaliknya kasih yang sempurna membuang keluar ketakutan, karena ketakutan mengandung hukum, dan siapa yang takut dia belum disempurnakan di dalam kasih. Jadi kasih itu yang menguatkan kita oleh karena hidup di dalam kekudusan. Sehingga teori-teori ramalan, teori konspirasi itu hanya sebagai informasi. Tapi justru lewat teori itu kita menjadi lebih kuat, saudaraku. Memang zaman ini firman mengatakan akan ada kesusahan. Biarlah lewat informasi-informasi kita lebih menjadi kuat dan lebih sungguh-sungguh. Bukan kebalik, saudaraku. Kita luntur, kita terpengaruh dalam ketakutan. Karena di mana ada roh Yahweh, di situ ada roh kemerdekaan, di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman, dalam menjalani kehidupan kita. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajah, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.